Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrul Raditya Juliardi, NIM B2A020035 dari kelas A. Kali ini saya akan membuat vlog video tentang rekayasa genetik untuk memenuhi tugas dari biologi untuk ujian akhir semester. Nah, kali ini saya akan menjelaskan dan menggambarkan tentang rekayasa genetik. Rekayasa genetik sebagai ilmu di mana suatu organisme sengaja dimodifikasi dengan manipulasi genetik. Hal tersebut biasanya menggunakan DNA dan transformasi gen tertentu untuk menciptakan variasi yang baru. Nah, manfaatnya yaitu penerapan rekayasa genetik sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia, diantaranya menyediakan kebutuhan pangan masa depan dengan kualitas yang lebih baik. Dijadikan alternatif sumber energi yang dapat diperbarui, misalnya biomas dan biofuel yang dapat menggantikan sumber energi konvensional. Kemudian perawatan kesehatan yang lebih baik dengan obat-obatan yang lebih efektif, serta avansi pertanian yang lebih baik dan penggunaan pestisida kimia yang relatif lebih sedikit. Produk hasil rekayasa genetik. Para ahli melakukan rekayasa genetik pada beberapa produk, yaitu 1. Produk farmasi. Untuk memenuhi kebutuhan produk farmasi tertentu bila dilakukan dengan teknologi konvensional akan memerlukan bahan dan biaya yang banyak. Contohnya, hormon somatostatin, yaitu hormon pertumbuhan pada manusia. Hormon ini memerlukan setengah juta otak domba untuk mendapatkan 0,00 gram somatostatin murni. Yang kedua yaitu produk non-pangan. Rekayasa genetik juga menyentuh di bidang lain seperti peternakan, perkebunan, dan kehutanan. Produk tersebut misalnya vaksin, antibiotik, dan hormon pertumbuhan untuk hewan. Ternak cloning, berbagai macam tanaman tahan herbisida, insek, jamur, dan cacing, serta tanaman yang toleran terhadap kekeringan dan di cuaca dingin. Ada juga tanaman transgenetik seperti tanaman anggrek yang tahan lama dengan warna bunga yang diinginkan, tanaman karet yang menghasilkan latex dengan kadar protein tinggi, dan masih banyak lainnya. Yang ketiga, teknik produk pangan. Teknik rekayasa genetik juga dilakukan pada bahan pangan antara lain tomat, jagung, kedelai, kanola, bunga, kol, keju, tepung, susu, kentang, beras, dan sebagainya. Pangan transgenik pertama yang diperdagangkan adalah tomat pada tahun 1994. Di Amerika Serikat, lebih dari 50 varietas tanaman dan 13 spesies yang berbeda. Nah, kali ini positif rekayasa genetik. Berikut dampak positif dari rekayasa genetik. 1. Tanaman hasil rekayasa genetik biasanya tahan lebih lama terhadap hama serta dapat meningkatkan hasil panen. Yang kedua, mamalia GMO seperti tikus dan kelinci digunakan dalam penelitian kesehatan. 3. Virus dimodifikasi secara genetik yang digunakan dalam terapi gen untuk memberikan gen ke dalam tubuh manusia yang dapat menyembuhkan penyakit manusia. 4. Insulin sintetis telah diproduksi dan digunakan dalam perawatan pasien diabetes. Hal tersebut menjadi rekayasa genetik. Yang selanjutnya yaitu adalah kekurangan rekayasa genetik. Rekayasa genetik tetap memiliki kekurangan, yaitu keseimbangan ekosistem bisa terganggu karena dominasi GMO atas spesies alami. 2. Gangguan kesehatan akibat penggunaan hasil rekayasa genetik ialah reaksi alergis yang sudah dapat
dibuktikan. 3. Peperangan bisa berbahaya karena senjata biologis yang diproduksi dengan rekayasa genetika. 4. Penelitian telah membuktikan bahwa beberapa produk makanan yang mempertahankan bahan genetik buatan yang akan menimbulkan efek merugikan pada kesehatan manusia. Kali ini saya akan pesan moral terhadap subscriber dan penonton setia ini. Pesan moralnya adalah produsen harus memberi pilihan pada konsumen. Caranya dengan mencantumkan label dengan rekayasa genetika. Yang kedua, perlu disebarkan berbagai informasi yang seimbang ke masyarakat dalam rangka membentuk opini yang positif terhadap produk transgenik. Yang ketiga, perlu dibuktikan bahwa teknologi yang digunakan dapat memuaskan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. 4. Mengenai kehalalan pangan rekayasa genetika, Badan Sertifikasi Halal, dalam hal ini MUI, perlu membenarkan mengetahui sumber gen yang digunakan dalam PRG sehingga produk tersebut dapat dikatakan halal. Nah, kali ini saya sudah menjelaskan tentang pendahuluan dan pengenalan tentang transgenetik. Saya memohon maaf atas apabila ada kesalahan. Saya memohon maaf sebesar-besarnya ya, karena telah salah dalam ucapan kata maupun gerakan saya yang kurang pas. Saya berterima kasih kepada dosen biologi dari Statistika Unimus kelas A Unimus Universitas Negeri Semarang angkatan 20, dosen biologi, yaitu Bu Fitria Fitria. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.